Selamat pagi atau selamat siang kepada Anda semua. Terima kasih Corey atas kata pengantarnya. Nama saya Tom Kelly, Tom Clark, dan saya akan melakukan presentasi tentang pemeriksaan dari non-traditional trademark. Saya sangat senang sekali untuk mempresentasikan beberapa contoh yang kita miliki di sini. Presentasi akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerangka kerja hukum, diikuti dari itu tipe merek dan keharusan yang harus dipenuhi, dan juga beberapa contoh dari tipe-tipe yang akan memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu di EU IPO. Corey sudah mengatakan, saya akan senang menjawab pertanyaan Bapak Ibu di akhir acara. Mari kita mulai dengan kerangka kerja hukum. Kerangka kerja yang baru masuk 1 Oktober 2017. Ini ada yang kita sebut perubahan reformasi hukum di legislasi kita. Dan ada beberapa hal yang dihapuskan karena dimasukkan beberapa hal baru terkait dengan keharusan yang harus kita lakukan kalau kita melihat beberapa definisi, khususnya untuk peraturan trademark Uni Eropa. Dan terkait keterwakilan dari desain, ditambahkan di pasal 3 dalam mengatur peraturan ini untuk memberikan panduan yang dapat diterima di sistem Uni Eropa. Jadi ini perubahan besar dari cara kita melihatnya. Kalau kita melihat definisi baru dari EU trademark, sudah kita lihat bahwa ada keterwakilan dan ada beberapa yang dihapus dan diganti yang mengharuskan urusan-urusan yang terkait dengan pendaftaran dengan cara yang jelas dan akurat. Dan ini fleksibel dari sisi sistem. Kita bisa beradaptasi dengan pengembangan teknologi. Ini dibatasi juga dengan prinsip-prinsip kejelasan dan juga prinsip-prinsip yang tepat. Dijelaskan juga di paragraf pertama pasal 3 dari pengimplementasian regulasi ini, ada juga peraturan yang terkait dengan keterwakilan ini. Hal ini terwakili juga dengan sedikit perubahan. Ketentuan ini memperkenalkan beberapa hal. Pertama, membutuhkan upaya teknis yang terwakili dan biasanya tersedia dari sisi teknologi. Dan kedua, menggunakan hal yang penting untuk ketepatan. Dan kalau keterwakilan itu juga betul-betul dapat diakses, self-contained, durable atau bertahan, dan juga betul-betul memiliki tujuan. Jadi kita harus bisa mewakili trademark yang tersedia ini, yang akan bisa diperluas dan bisa dikembangkan teknologi baru di mana hal ini bisa diwakili. Dan juga mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan. Jadi idenya harus mudah dipahami, gampang diakses, intelligible, durable, dan punya tujuan. Jadi ini jauh lebih mudah, ada kriteria yang disebut di sini yang kita harus taati. Ini adalah kerangka kerja hukumnya. Inilah cara di mana kita harus mentaati legislasi. Mari kita masuk tipe-tipe merek dan keharusan-keharusan yang harus ditaati. Di sini ada sejumlah tipe-tipe dari merek dagang. Dalam pasal 3 disebutkan ada secara spesifik peraturan yang terkait dengan hubungan antara tipe merek dan keterwakilannya, deskripsinya, yang membuat kejelasan bahwa ini mendefinisikan hal yang terkait merek itu sendiri. Deskripsi itu harus sesuai dengan keterwakilan. Dan pasal 3 dari peraturan pengimplementasian juga definisi dari 10 hal yang biasa dalam merek dagang yang diatur dalam regulasi pengimplementasian. Juga ada hal yang harus
terbukti. Bahkan ini adalah salah satu merek yang betul-betul menarik multimedia. Dan hal ini sudah disiapkan dan juga figuratif dan diterima juga kalau ada rotasi atau juga image yang baik. Namun multimedia ini dapat di-file dengan cara yang lebih akurat dengan menggunakan upaya elektronik. Ini juga merek yang bersifat gerakan dan kalau kita melihat yang lebih baru, contoh pertama di sini saya play dan nanti saya akan berikan penjelasannya. Di sini ada sesuatu yang sangat berbeda. Kita mulai satu drop minyak berubah menjadi sebuah iklan. Ini untuk kelas 147, 174. Dan lebih dari itu, kita bisa melihat sebuah visual yang menarik dari sisi formalitas dan dari sisi hal ini tidak ada yang menolak untuk diregistrasi. Di sini ada slogan, tidak ada kaitannya dengan kita, ada elemen-elemen lainnya, dan juga ada merek dagang nama di sini yang membuatnya membedakan diri. Suatu contoh lainnya, ini diaplikasikan untuk beberapa perangkat elektronik, kita lihat sekali lagi. Kita bisa pahami bahwa ini semacam layar display, punya gerakan yang dimulai. Untuk sisi formalitas, merek gerak ini tidak masalah. Memang ada sebuah evolusi yang terlibat di dalamnya, ada gerakan dan kita paham bahwa ini dapat diaplikasikan untuk barangnya, oleh karena itu tidak masalah untuk kita. Dari sisi sudut pandang ground ada masalah. Layar semacam ini umum, kita sering melihatnya bahwa ada warna yang berputar di situ, kadang warnanya berubah juga, dan mungkin ini bukan dilihat sebagai sebuah indikator, sebuah keaslian, dan bahkan ini ditolak di bawah pasal 7.1.b karena tidak membedakan. Ini ditolak karena ini betul-betul tidak membedakan, tidak, dan jelas ini bukan soal masalah efek teknis, tapi ini hanya terkait dengan gerakannya saja. Gerakan yang harus bersifat membedakan. Masuk ke contoh berikutnya. Di sini ada sesuatu yang agak sedikit berbeda. Ini diaplikasikan di kelas 9.4 untuk elektronik. Untuk sisi formalitas, tidak masalah kita bisa melihat ada gerakan di sini, diaplikasikan dalam format file, kita bisa melihat gerakannya seperti apa. Tapi dari sisi pandang ground, kita sulit melihatnya dan ini ditolak. Dan ini tidak merupakan sesuatu yang membedakan, ini tidak dianggap yang terkait dengan merek itu sendiri. Ini hanya dianggap sebuah gerakan tangan. Jadi ini tidak jelas maksudnya dan jelas ini tidak membedakan sama sekali dan orang akan melihat gerakan tangan seperti itu seringkali sebagai contoh yang terakhir ini dianggap dari sisi teknis. Kita tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh tangan ini. Apakah ini jelas atau tidak? Dan ini ditolak karena tidak membedakan. Kita beralih ke contoh berikutnya.
Di sini kita bisa melihat bentuk. Ini ada latar belakang hitam di belakangnya, berotasi. Dari sisi formalitasnya, mungkin ada masalah di sini. Sudah sangat jelas bahwa ada gerakan di sini, tapi ada efek holografis juga di sini. Dan bahwa ini adalah bentuk gerakan 3D yang bergerak, jadi boleh diterima sebagai merek gerak atau motion. Tapi dari pandangan kita tidak masalah, sangat membedakan. Ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima. Satu contoh lainnya, ditarik, dan kita harus melihatnya dulu. Mungkin Anda melihat sebuah mungkin hal yang ada di perangkat Anda, kalau Anda memesan lewat Amazon ini lights untuk mesin mereka, dan ini masuk di kelas 93, 94, 95. Menarik sekali. Ini muncul dengan cara tertentu seperti layar yang kita lihat, tapi ditolak. Tapi dengan hal ini ada juga orang yang menolaknya karena dianggap terlalu lazim untuk dianggap sebagai sebuah merek, dan akhirnya ditarik setelah ada orang yang menolaknya, dan kita jelas juga ikut menolak karena kurang membedakan. Dari sisi kita, gerakannya jelas tidak masalah sebenarnya. Ke merek suara, ada dua kemungkinan, MP3 file atau lainnya, dan tidak perlu deskripsi untuk hal ini. Kita berikan contoh atau dengar contohnya. Ini untuk kelas 7, 16, 37, 39, 40, dan 42 diaplikasikan untuk publisitas, hal-hal yang terkait kemasan, sequence 6 bar, ada 6 nada, ada keyboard di sini di belakangnya. Ini memang membedakan kalau Anda dengar bahwa Anda bisa paham bahwa ini sebuah merek. Ini diterima dan untuk formalitas tidak ada masalah karena sudah ada kejelasannya. Contoh lainnya untuk Anda. Di sini yang kita miliki adalah melodi 2 bar. Yang bar pertama sangat panjang untuk dimengerti, dan di kedua ada variasi dari yang bar pertama yang membuat hal yang membedakan. Saya mainkan lagi sehingga Anda bisa mendengar lebih jelas apa yang kita coba untuk lindungi dan kita terima. Saya rasa Anda sepakat bahwa ini dapat diterima. Kita tahu bahwa ada suara di sini yang membedakan. Contoh lainnya, ini yang menarik sekali. Jelas ini kelas 12 untuk kendaraan darat. Agak aneh karena ini yang sering kita dengar sehari-hari. Ini jelas suara kendaraan, motor. Dari sisi pandang tidak masalah, ini suara. Namun dari sisi lapangan, maka kita menolak merek ini karena ini dianggap tidak membedakan. Ini hanya bunyi suara motor, motor apa saja. Karena ini suaranya mirip seperti motor kecil. Saya tidak mau mainkan lagi, Anda sudah tahu maksud saya, dan bahwa ini sama persis dengan suara motor-motor lainnya, dan akhirnya tentu ditolak.
melanjutkan kepada contoh berikutnya. Ini sangat menarik sekali. Kita baru melihat ada 6 nada yang meningkat suaranya dari sisi saya tidak masalah. Tapi apa yang kita pikirkan sepanjang apa yang kita lihat di lapangan. Yang kita coba lakukan adalah kita menjauh dari jumlah angka nadanya karena hanya ada 6 nada di sini. Dan bagaimana kita bisa berpikir apakah ini akan dapat diterima atau tidak? Di sini ada 6 nada. Dengan cara tertentu meningkat dan bisa dianggap sebagai hal yang dapat diterima. Maaf, ada sedikit masalah dengan mereproduksi ini. Saya mainkan lagi, itu dianggap diterima, dapat diterima. Contoh berikutnya agak sedikit berbeda. Kalau kita bandingkan dengan kesederhanaan dari yang sebelumnya dengan 6 nada, jelas ada perbedaan besar. Bahkan dengan yang baru saja kita dengar, ini akan menimbulkan masalah, terlalu panjang untuk diingat. Mungkin Anda bahkan tidak akan mendengar awal mula suara ini. Anda akan tidak anggap sebagai sesuatu yang orisinil dan kita tidak bisa membedakan dengan semacam merek-merek serupa seperti ini. Dalam hal ini kita menolaknya karena kurang membedakan dan terlalu panjang untuk orang memahaminya apa yang dibuat dari merek tersebut dan sebenarnya apa tujuannya. Jadi yang ini ditolak. Dan yang terakhir adalah ini. Saya mainkan sekali lagi. Jadi, apakah ini cukup panjang atau kurang panjang? Tidak terlalu banyak nada di sini. Dan ada latar belakang suara di belakangnya. Jadi, apakah mungkin kita anggap bahwa ini sebuah merek sebagai sebuah badge of origin? Akhirnya, awalnya ini ditolak di bawah pasal 7.1.b karena tidak membedakan atau menonjol dan kurang panjang dan tidak dianggap sebagai badge of origin. Kemudian dikirim ke pengadilan banding dan kemudian ada resonansi yang didengar di sini, ada melodinya, ada strukturnya. Mereka memutuskan bahwa ini karena pendek tidak bisa diterima kalau orang dengar jingle ini, kalau mereka tidak bisa mereproduksinya, pasti mereka ingat dan mereka akan merekognisinya nanti dengan mendengarnya. Dari pengalaman umum sebagai contoh panjangnya yang ada di sini, jelas tidak bisa membuat hal yang bisa menentukan untuk iklan radio yang dapat diingat dan untuk barang dan jasa juga. Tapi jelas dari suara sequence yang ada di sini dapat diklasifikasikan sebagai merek suara. Akhirnya Dewan Banding mengambil keputusan menerimanya sebagai merek suara. Buat saya ini keputusan yang bagus sekali. Saya bisa pahami bahwa ini dianggap sebagai merek dagang. Ini memberikan pemahaman kepada kita arah mana kita akan melangkah. Dari sisi kantor ada keberatan dan merek tersebut ditolak pada saat itu. Secara pribadi dan ini opini saya rasa mungkin saja dapat diterima. Ini sesuatu hal yang sangat menarik, ini kasus yang betul-betul ada di sisi perbatasan karena orang mulai bingung kenapa ini ditolak, tapi karena praktek yang sudah dibuat oleh kita, maka akan sangat menarik sekali untuk kembali ke mereknya dan untuk melihat bagaimana kita bisa menilainya dalam hal praktek tersebut. Saya tidak begitu paham apakah kita harus melewati prosedur yang sama atau tidak. Ini
semua kasus yang betul-betul ada di sisi perbatasan yang membuat orang apakah dapat diterima atau tidak, tapi saya tidak begitu pakar di sini, tapi yang dilakukan di kantor memang agak sulit. Terima kasih. Apakah ada elemen untuk menolak suara atau juga dalam basis yang datang dari sebuah film atau sudah ada di domain publik? Saya percaya bahwa ada satu kasus yang kita miliki, sebuah notasi musik untuk Fur Ellis yang ada kata-kata di dalamnya juga. Sekali lagi, kasusnya tidak terlalu hal yang bersifat domain di sini, karena mereka membuatnya dalam bentuk allegro dan dianggap sebagai merek figuratif, dan penilaian mereknya ketimbang masuk kategori suara agak sedikit berbeda. Kalau ini sesuatu yang dikenal, mungkin datang dari sebuah film, maka harus dinilai apakah durasinya harus kita lihat, apakah dianggap sebagai membedakan, apakah akan ada keberatan, mungkin dapat dipahami, tapi saya tidak tahu. Jujur saja, ini area yang pernah kita liputi, tapi pernah yang menarik sekali. Pertanyaan di sini, apakah Anda mungkin bisa kaitkan hal ini sebagai sebuah merek dagang atau tidak? Kembali lagi, siapa pemiliknya? Dan ini bukan sesuatu yang harus kita lihat. Namun demikian, ini perlu dipikirkan pemiliknya. Kalau ada pemiliknya dari sebuah musik tertentu, dan kenapa suara itu tidak dapat dilindungi kalau memang membedakan. Ada elemen-elemen yang masuk di sini dan kita harus melihatnya dengan baik sekali. Ada hal yang menarik sekali dan serupa, yaitu kembali lagi kepada karakter-karakter ternama yang diaplikasikan sebagai figuratif, image dari sebuah karakter. Dan kita harus memikirkan hal ini, soundmark yang belum sampai memang kita ke sana, tapi ini waktu saja yang mungkin nanti akan menentukan. Terima kasih, ini membuat kita jadi siap dan harus mulai memikirkan tentang hal ini. Mohon maaf, saya tidak bisa memberi jawaban yang konkret terkait pertanyaan yang tadi Anda sampaikan. Jadi pertanyaan berikutnya terkait dengan proses pemeriksaan dan panduan dari EOIP, apakah ada bagian di EOIP untuk pemeriksaan panduannya terkait dengan merek non-tradisional? Saya rasa pertanyaannya adalah, apakah setiap negara di Uni Eropa menyediakan data untuk merek non-tradisional? Pertanyaan ini terkait dengan adanya merek-merek non-tradisional di sana. Jadi, ya, terkait dengan panduan itu sendiri, iya, ada panduan spesifik yang kita miliki. Kita memiliki di bawah pemeriksaan ini, dalam panduan pemeriksaan ada bagian yang sangat spesifik yang harus diikuti secara formalitas terkait dengan tipe, merek, dan juga deskripsi atau penjelasannya. Dan ini bisa diperluas dan di situ Anda bisa melihat di mana masuknya, dan itu dari sisi formalitasnya. Juga dari sisi elemen dasarnya, preferensi dibuat bukan spesifik untuk tipe merek baru, tapi terkait dengan di bawah apakah ini betul-betul deskriptif atau non-deskriptif, agak tidak membedakan. Jadi ada hal yang kita harap akan memunculkan dengan sesuatu yang kita peroleh di akhir tahun nanti. Kalau sudah dipublikasikan, sebagian hal ini akan dimasukkan di bagian
buku panduan kita karena ini adalah sesuatu yang sedang dikembangkan bekerja sama dengan EU National Office dan sejumlah asosiasi dan ini akan juga kita segera implementasikan. Ini terkait dengan panduan, terkait dengan registrasi untuk merek-merek non-tradisional, salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihatnya, dan kalau Anda mau melihatnya, saya rekomendasikan gunakan advanced search, artinya Anda bisa melihat tipe-tipe dari merek yang ada. Kalau Anda ingin melakukannya, saya rekomendasikan bahwa Anda melihat tipe-tipe merek secara lebih dekat yang kita ingin lakukan dengan praktek kesamaan. Kita punya pemahaman yang sama dengan tipe-tipe merek, sehingga mereka nanti akan diklasifikasikan dengan tipe merek yang sama, tapi tidak di seluruh dunia, karena ada tipe yang berbeda, itu ada hal lainnya. Seperti saya bilang, kalau Anda ke TMView, masuk ke kriteria, Anda bisa melihatnya dan akan sangat bagus kalau Anda bisa melihat teritorinya untuk proses pelacakan atau pencarian di EUTMR. Kita masuk ke berikutnya, kalau aplikan adalah untuk merek multimedia, apakah pemeriksa memeriksa merek multimedia sebagai unit tunggal atau dianggap berbeda dengan gambar yang ada dan ditampilkan? Bagus pertanyaannya. Di sini kealamian dari merek yang menyediakan jawaban bagi kita, merek multimedia harus kombinasi suara dan gambar. Dan oleh karena itu kalau Anda punya hal yang tidak memiliki kontradiksi yang sama, pasti ada sesuatu yang menonjol dan membedakan. Sebagai contoh, kalau ada gambar kucing, ini bukan sesuatu yang membedakan. Di sisi lain, kalau Anda punya suara anjing menggonggong, bukan sesuatu lagi yang membedakan. Saya berpikir khususnya terkait dengan kelas 131, tapi kita paham bagaimana suara anjing menggonggong dan gambar ekor kucing untuk misalkan makanan kucing. Kalau dikomunikasikan dua-duanya, ada gerakan kucing dan ditambahkan dengan anjing menggonggong, maka ada masalah. Ada dua gambar di sini yang saling kontradiksi. Kalau pemeriksa akan memisahkan ini, akan ada dua keberatan di sini. Kalau gambar disatukan bersama, ini mungkin akan menjadi sesuatu yang membedakan memang, dan kita harus dilihatnya sebagai satu kesatuan ketimbang masing-masing individu per elemen untuk diperiksa. Terima kasih. Pertanyaan dari prosedur EU IPO. Apakah Dewan Banding termasuk pakar teknis? Apakah hal ini bisa dijelaskan? Jawaban ini adalah tidak, bahwa tidak ada pakar-pakar teknis yang ada di sana. Ini tidak seperti memeriksa dengan cara Anda memeriksa pola dengan menghadirkan orang yang pakar di bidangnya, sejauh untuk dewan untuk banding, banyak dewan di situ akan mengambil keputusan. Dan kalau mereka tidak terinformasi dengan baik, maka mereka akan melakukan PR mereka masing-masing untuk mencari tahu secara bersih apa yang bisa dianggap sebagai keberatan. Jadi mereka melakukan riset yang menyeluruh untuk dapat memunculkan sebuah jawaban dari sebuah merek yang diajukan. Sama dengan para pemeriksa juga untuk bisa menulis sebuah keberatan atau penolakan untuk sebuah merek 3D, kita harus melihatnya dari sisi bahwa tidak menonjol, tidak membedakan, maka ini dianggap tidak, mereka semua keberatan dari barang dan layanan yang ada untuk bisa ditolak. Apakah Anda harus memiliki tingkat kepakaran atau keahlian untuk memeriksa merek suara? Tipe training seperti apa para pemeriksa harus lewati untuk bisa memeriksa merek suara? Sekali lagi pertanyaan bagus.
kita harus membagikan ini menjadi 2 kategori. Yang pertama, yang terkait dengan keterwakilan dari notasi nada. Memang ada sedikit masalah di sini, karena tidak semua orang mampu untuk membaca notasi musik. Dalam hal semacam ini kita ke pakarnya, ahlinya untuk melaksanakan training musik, di mana mereka mengikuti training tersebut dan mereka bisa melihat apakah ini merek suara atau tidak. Pakar kita seorang pemain trompet dan ia memiliki keahlian yang sangat tinggi sekali dan ia bisa masuk di sektor ini juga ada yang bisa memain biola dan ia juga bisa mendengarkan notasi musik. Ketika menilai sesuatu yang terkait dengan komposisi musik, sejauh tentang file suara, tidak ada terlalu keharusan untuk ada kepakaran, tapi sebagian dari mereka lazimnya mereka mendiskusikannya di forum yang lebih besar, apakah lewat kelompok tertentu dari beberapa referensi juga, dan kita terus memperluas pemahaman ini sehingga kita semua paham apa yang terjadi, kita juga tahu bahwa ke arah mana praktek ini dikembangkan. Tapi jawabannya bahwa memang tidak perlu pengalaman yang khusus untuk menjadi pemeriksa ini. Dari pertanyaan berikutnya terkait dengan sebelumnya Netflix. Dalam hal kalau merek itu dianggap tidak membedakan sebagai merek suara dan digunakan untuk durasi waktu tertentu, apakah mungkin merek suara itu bisa dianggap sesuatu yang berbeda dengan lainnya dan bisa didaftarkan? Bisakah akhirnya didaftarkan sebagai hal yang tidak membedakan kepada klien atau bagaimana menurut Anda untuk bisa menjadi sesuatu yang membedakan? Secara logika, ya, karena ketika kita keberatan terkait merek itu, karena dianggap non-distinctive. Kalau kita menolak dalam hal non-distinctiveness, maka kita melihat bahwa mungkin saja untuk bertanya dan memang harus membedakan dibandingkan yang sudah ada. Saya rasa tidak ada contoh hal ini dengan 97 aplikan dan ini tidak muncul begitu saja. Saya rasa ini semua tergantung dari kealamian merek itu sendiri, apakah bisa dibuktikan atau tidak, dan akan sangat sulit apakah merek tersebut memiliki hal yang membedakan sangat rendah sekali derajatnya. Jadi apakah mungkin kita dapat lakukan dengan survei konsumen dan dengan hal-hal lain untuk bisa akhirnya menerima halnya sebagai sesuatu yang membedakan. Ketika kita punya contoh lain dari motor, ketika ada semacam itu, maka mungkin ada hal untuk memberikan keberatan dan menolak. Dan ide bahwa ini memiliki sesuatu yang secara teknis keterkaitan dengan barang itu sendiri. Terima kasih banyak Tom atas presentasi Anda dan menjawab semua pertanyaan yang begitu banyak sekali. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kita akan publikasikan pertanyaan yang sudah dijawab dan belum dijawab dan nanti kita akan post di IPK Southeast Asia Project. Untuk menutup sesi kali ini, project leader kita, Bapak Tiago Tiero. Terima kasih banyak, Cory. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tom Clark yang telah menyampaikan presentasi yang sangat menarik sekali hari ini dengan contoh-contoh yang sangat praktis sekali yang telah menjadi kita mendapatkan pemahaman bagaimana EU IPO menangani
merek non-tradisional. Dan jelas sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir di sini dan juga semua yang menggunakan sesi tanya jawab dan fungsinya untuk melakukan pertanyaan yang sudah kita lihat banyak sekali, dan kita lihat di sini bahwa ada sekitar setengah jam kita lakukan sesi tanya jawab dan masih juga belum cukup. Dan ini sangat membuat kita terdorong sekali di IPK Southeast Asia Project untuk melihat bahwa setiap orang di sini sangat terlibat sekali dalam presentasi yang sudah dilaksanakan dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas hal tersebut, atas nama IPK Southeast Asia Team dan juga EYPO. Saya sangat senang sekali bahwa kita bisa hadir di sini, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim kita yang telah membuatnya mungkin. Dan terima kasih Bapak Clark atas presentasinya yang sangat bagus sekali, dan saya ingin ingatkan bahwa hari Senin kita akan memiliki webinar kita yang ketiga dengan Profesor Dr. Irenika Boli. Jadi ikutlah bergabung dengan kita hari Senin. Kolega saya Corazon mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kita akan lakukan yang terbaik untuk memberikan jawabannya untuk Anda dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan. Terima kasih banyak semuanya dan selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Merek yang ada saat ini secara figuratif, bentuk, dan warna. Dalam pasal 3 kita juga memiliki definisi yang jelas tentang hal ini, dan ini menjelaskan ketentuan yang spesifik. Ini pada dasarnya berarti bahwa kita memiliki dua, membuatnya lebih mudah, bukan saja untuk mendapatkan kepastian secara hukum, tetapi juga efisiensi dalam bentuk dan juga objek secara jelas. Jadi kita menemukan yang cukup jelas karena kita sudah tahu apa saja itu, dan juga jenis merek yang melewati termasuk posisi, pola, motion, multimedia, dan hologram. Sekarang kita lihat secara singkat keterwakilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis merek. Di sini pertama-tama ada merek figuratif. Ini tidak mungkin memiliki deskripsi, karena ini apa yang Anda lihat, itulah yang Anda dapatkan. Artinya kita tidak bisa meminta secara verbal grafiknya. Ini baru, jadi tidak ada deskripsinya sebelum Anda bisa. Dan tidak ada warna, klaim untuk warna, tidak ada. Apa yang Anda lihat, itulah yang Anda dapatkan. Tidak ada deskripsinya atau penjelasan lebih lanjut. Untuk merek bentuk, ada aturan baru juga. Pertama-tama, definisinya sudah diperluas dan terdiri dari bentuk 3 dimensi, untuk menjelaskan bahwa jenis ini tidak hanya untuk bentuk, tapi dikombinasikan dengan kata-kata dan elemen-elemen figuratif lain yang merupakan terkait dengan produknya. Yang kedua, kita juga bisa mewakili bentuk dengan imaji-imaji yang dihasilkan oleh komputer, dan sebagai standar ini juga bisa lewat foto, dan ini memperluas apa yang sudah kita miliki. Terkait dengan merek posisi, menentukan bahwa elemen itu tidak membentuk sebagian dari elemen, maka tergantung dari misalnya titik-titik, dan terkait dengan pola, representasinya jelas lihat dari penampilannya, dan kedua hal ini bisa diwakili oleh sebuah deskripsi. Sekali lagi, dalam kedua kasus ini merupakan pilihan. Dalam hal warna atau terkait dengan warna, indikasinya masih tergantung dari warna-warna yang sudah direkognisi untuk mendapatkan kepastian. Terkait secara spesifik untuk kombinasi warna,
ini bisa dimajukan ke pengadilan bahwa warna harus diatur secara sistematis dengan yang sudah diterima dan diajukan, dan posisi dari warna ditunjukkan sesuai dengan representasinya. Aplikan bisa mengajukan bagaimana ini diterapkan dalam produk. Dan ini langkah selanjutnya menuju ke apa yang Anda lihat, itulah yang Anda dapatkan. Dalam kasus suara, merek suara, langkah pertama yang diambil oleh legislasi adalah untuk menyingkirkan suatu ajuan untuk, jadi tidak ada lagi obligasi untuk memiliki suara, obligasi atau ketentuan suara. Dan ini mungkin untuk mengajukan file MP3 yang mengandung suara, dan itu sudah cukup. Tapi aturan baru telah membuatnya kemungkinan untuk mengajukan suara sebagai opsi independen, sehingga kita bisa menggunakan merek dan kita harus menggunakan European Trademark sebagai file, dan juga untuk masuk ke jurisdiksi dan perwakilannya masih merupakan satu-satunya opsi. Dan kemungkinan yang diizinkan juga termasuk di dalam motion, dan ini dimasukkan lewat video file atau menggunakan sekuen atau urutan. Dan jika ini merupakan gambaran yang berurutan, maka ini bisa diajukan asalkan mereka diizinkan untuk melihat urutannya, dan ini masuk ke dalam satu slide atau 4 lembar. Ini tidak bisa berlaku untuk suara dan gambar. Ini termasuk ke multimedia, dan ini hanya bisa diwakili dengan memasukkan file audiovisual yang mengandung berbagai image dari hal ini. Dalam setiap kasus ini, undang-undang memungkinkannya dengan asumsi bahwa dalam gambaran dan deskripsi dan kata-kata akan menciptakan lebih banyak masalah. Dan akhirnya untuk merek hologram, ini masuk di dalam figuratif dan motion, dan bisa diwakili oleh bentuk video file atau grafik atau foto yang bisa menunjukkan gambar holografik atau efek holografik yang dalam bentuk 3D. Jadi apa yang kita miliki di sini, semua merek-merek yang berbeda dan ketentuan yang kita butuhkan untuk mengajukannya, untuk di-file. Dan mari kita masuk beberapa contoh. Contoh ini diikuti oleh European Trademark Number atau nomor dari European Trademark, dan dalam kasus di mana mereka diterima, ini juga akan terindikasi. Saya akan ajukannya sesuai urutan, dan yang saya akan lakukan adalah menjelaskan mengapa mereknya diterima atau tidak, atau berbasis formalitas atau benar-benar suatu penerimaan. Mari kita mulai dengan merek posisi. Pertama yang kita miliki adalah ini. Anda bisa lihat di sini, ini jelas adalah merek posisi. Seperti saya katakan sebelumnya, garis besarnya ini diindikasi oleh titik-titiknya. Artinya merek sebelumnya adalah jenis bentuk panah, arah panah, dan posisinya. Dari sisi formalitas ini sempurna, tidak ada masalah sama sekali karena ini menunjukkan apa yang telah dilindungi. Dan ini juga diterima dalam alasan bahwa ini adalah panah yang curve dengan kurva dan di samping sepatu, dan ini masuk dalam kontur sepatu. Jadi ini merek ini diterima. Contoh kedua yang kita miliki dalam merek posisi adalah ini. Ini sedikit menjadi masalah. Kita bisa lihat tidak adanya garis luar yang merupakan titik-titik, dan bahkan image dari code-nya sudah tidak ada.
Jadi ini terlindungi. Satu-satunya proteksinya di sini adalah bagian emas yang merupakan bagian pinggirannya dan juga yang miring, garis miring. Dan dari sisi formalitas ini sulit, tapi mengingat bahwa bagian dari mereknya perlu dilindungi cukup jelas, maka merek ini diterima sebagai merek posisi. Dan dari ini agak sulit dilihat, terutama dengan warnanya tidak begitu menonjol, dan kita biasa melihat ini di berbagai jenis jaket dan jas, jadi kita tidak bisa melihatnya sebagai suatu merek. Jadi ini ditolak dalam pasal 7(1)(b), jadi dianggap sebagai tidak jelas, tidak distintif. Jadi ada 2 contoh di sini tentang merek posisi. Kita lanjutkan sekarang dengan merek pola. Contoh pertama yang kita miliki di sini adalah garis dari gedung-gedung yang ada di bagian bawah layar Anda. Di sini kita bisa melihat bahwa ada pengulangan dari gedung-gedung, ada pola yang tetap di mana mereka terbentuk, dan Anda bisa melihat bahwa ini diulang-ulang, dan bisa dilihat bahwa dalam pola yang ada di sini, gedung pertama yang kita lihat di sebelah kiri adalah secara logika suatu lanjutan dari gedung yang kita lihat sebelumnya. Jadi kita bisa melihat caranya pola ini tampil dan bagaimana ini diulang-ulang. Dan dari segi formalitas ada masalah di sini karena kita harus tahu bagaimana merek ini diulang dan dianggap suatu tuntutan. Dan karena ini adalah untuk makanan, tidak ada masalah dengan, jadi cukup jelas dan sesuatu yang tidak bisa kita asosiasikan kecuali dengan mereka menampilkan produknya sendiri. Jadi merek ini diterima. Contoh lanjutnya, lihatlah ini diaplikasikan untuk pakaian. Kita juga bisa lihat sebagai pola yang distinct atau menonjol. Ini dari kiri atas yang dirangkaikan sampai pola ke bawahnya, dan kita lihat bagaimana ini dikaitkan. Jadi ini akan sempurna sekali untuk mengaplikasikannya kepada bidang yang lebih luas lagi. Kita bisa memahami bagaimana ini dikembangkan, diperluas. Jadi ini dari sisi formalitas tidak ada masalah. Untuk dari sudut pandang dasar, ini juga diterima karena Anda bisa memahami bahwa ini sebagai huruf G atau G yang dibalikkan. Jadi ini juga digabung dengan rantai dan cukup stimulatif dan dapat dilihat sebagai asalnya badge ini. Jadi ini diterima. Kita lanjutkan ke tipe merek yang lebih baru, dan untuk merangkumnya ini adalah motion mark atau merek motion, dan kategorinya dan deskripsinya merupakan optional, boleh dalam bentuk GP3, dan gambarannya tidak terbatas jika diaplikasikan untuk pack. Mari kita lihat di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa ada progresif di dalam cara merek ini ditunjukkan. Artinya membaca dari kiri ke kanan untuk mengembangkannya, kawasan yang di tengah yang membuat huruf H-nya muncul dan kemudian kembali ke bentuk awalnya. Jadi kita paham perkembangannya. Ini di aplikasi untuk JPEG, ini diterima dari sisi formalitas karena bisa paham maksud dari motion atau gerakan ini. Dan ini juga diterima atas dasar bahwa ini sangat dipahami, bisa dipahami, dan merek yang cukup jelas. Lanjutkan, mari kita lihat beberapa merek multimedia. Tidak bisa ada deskripsi di sini, ada beberapa file
Dan sebagai definisi, ini terdiri dari atau memasuki kombinasi gambaran dan suara. Contoh pertama di sini. Anda bisa lihat ada kombinasi suara dan gambar, dan dari sudut pandang dan memiliki ada elemen yang ditentukan yang dapat direkognisi dan Anda bisa memahami bahwa ini adalah merek, jadi tidak ada masalah. Contoh lain, ini cukup menarik karena terdiri dari dua bagian yang menonjol. Yang pertama adalah gambaran kecil yang berdiri di atas apa yang dianggap sebagai penonton yang memberi tepuk tangan. Dan ini distintif atau jelas menonjol dengan sendirinya. Dan kemudian kata-kata dimasukkan dan ini membuatnya lebih menonjol. Dan ini diterima berdasarkan jelasannya. Membedakan, Anda pasti sepakat. Contoh berikutnya adalah ini. Sekali lagi apa yang kita lihat di sini, yang cukup membedakan di sini dan menarik sekali untuk melihat sekali lagi ada campuran, kombinasi dari suara dan gambaran dan elemen lain. Tidak ada masalah dalam formatnya dan juga tidak ada masalah dari sisi di lapangan karena ini akan dipahami untuk menjadi merek dari artinya yang ditampilkan. Lanjutkan ke hologram, merek hologram. Ini adalah merek yang dan tidak dibutuhkan suatu deskripsi dan ini dalam bentuk MP4 dan harus mengandung hal yang cukup untuk mengidentifikasi dan merek hologram. Di sini ada sedikit sekali contohnya. Sejak Oktober 2017 hanya ada 3 atau 4. Saya akan tunjukkan salah satunya, yaitu yang ini. Di sini Anda bisa melihat suatu efek hologram dengan G yang berubah bentuknya. Jadi ada sesuatu yang terjadi di sana yang dilakukan secara holografik. Sebagai contoh ini sulit bahkan karena sedikit aplikasi yang menunjukkannya, jadi kita memang memiliki masalah yang akan mengurangi contoh-contoh yang ada. Tapi kita sedang mengembangkan prakteknya, kita terlibat di dalam konvergensi dengan badan-badan Eropa lainnya untuk menuju untuk akhir tahun ini. Kita akan mendapatkan lebih banyak contoh dari apa yang diterima dan tidak diterima. Dan untuk lebih mendefinisikan apa merek hologram yang kita usahakan di sini adalah kita berusaha untuk mempertahankan latar belakang ini karena kita memiliki contoh sedikit sekali contoh jadi sulit untuk menampilkannya di sini. Ini diterima walaupun ada elemen-elemen yang membedakan dan dianggap sebagai badge of origin. Jadi kami akhiri dengan merek hologram di sana. Dan itu adalah contoh terakhir dari merek yang non-tradisional. Mudah-mudahan Anda menganggap presentasi ini berguna dengan melihat berbagai hal-hal yang mendasar untuk kantor kekayaan intelektual di Eropa. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Dan sekarang saya siap menerima pertanyaan dari Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tom. Kami ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Saya akan membacakannya satu persatu. Pertanyaan pertama, jika deskripsi tidak dibutuhkan untuk beberapa merek dan hanya format MP3 yang dibutuhkan, bagaimana penguji mencari merek-merek atau yang identikal dari sisi merek? Ya, itu pertanyaan yang baik sekali. Jawabannya adalah sebenarnya tidak mungkin. Tapi itulah sifat dari suara itu sendiri. Kita punya satu contoh di mana merek itu sendiri adalah merek suara, hanya suara yang mengatakan asa, yaitu nama
klub sepak bola di Barcelona, dan ini hanya dimasukkan ke sana. Jadi kita memang membuatnya unsur verbal untuk masuk di dalam sana, tetapi mengingat bahwa ini sulit sekali untuk memperjelaskan, maka tidak ada ketentuan khusus. Dan dalam hal merek Basel yang tulisnya BARCE, maka ini menunjukkan bagaimana C dalam Barca bisa disebutkan, disuarakan. Jadi pertanyaannya adalah, ini tidak mungkin dilakukan, dan contoh yang saya berikan dengan nada 6 nada tadi, ini tidak mungkin kita berikan penjelasan, tetapi mereka menaik banding dan memenangkan kasusnya. Dan sebagai contoh dari kuantitas yang terlibat yang sebenarnya tidak menerima banyak aplikasi atau lamaran, dan semenjak Oktober 2017 kita hanya memiliki 97 aplikasi untuk merek suara. Jadi saya memahami itu, tapi sayang sekali tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan itu. Terima kasih, Tom. Saya ada beberapa pertanyaan yang terkait bagaimana penguji melakukan pengujian terhadap merek suara. Jika pertanyaan yang terkait di sini, jika semuanya mengandung semua merek suara ini, dan bagaimana Anda menentukan kesamaan dari merek itu yang terkait dengan yang sudah mendapatkan paten. Ada dua bagian dalam pertanyaan. Pertama adalah terkait dengan pengujinya. Walaupun kita tidak memiliki kelompok yang khusus masuk ke dalam merek-merek baru, tapi kita ada penguji yang melakukan ujian-ujian awal, merupakan para pakar. Jadi mungkin bagi mereka untuk mengidentifikasi beberapa berdasarkan yang di lapangan, membedakan dan juga mengkonsultasikan ini dengan orang-orang yang menjadi ahli dalam referensi untuk menguji di bagiannya. Mereka yang mengambil posisi itu. Pemeriksaannya akan menentukan, dan kemudian ada yang merupakan kelompok orang dari bagian yang berbeda dan yang membuat keputusan untuk hal itu. Itu terkait dengan pemeriksaan dan elemen-elemen membedakan yang harus dipertimbangkan, artinya panjang dan hal-hal yang membedakan, dan ini didiskusikan, dan kita hanya memiliki 97 aplikan, dan dalam kasus-kasus ini harus dilanjutkan. Sejauh perbandingan dari simbol-simbolnya atau tanda-tandanya, ini akan lebih sulit lagi. Saya tidak sebenarnya melihat adanya kasus sejauh ini di mana ini dilakukan, jadi saya tidak tahu. Namun dengan program kerjasama yang saya sebutkan sebelumnya dengan kantor-kantor nasional Eropa lainnya, kita sangat mendalaminya untuk melihat program-program itu. Bagian pertama adalah terkait dengan formalitas dari jenis merek baru dan bagaimana prioritas harus dihadapi dengan merek-merek baru dan yang dilihat dari lapangan. Dan bagian kedua adalah perbandingan dari simbol-simbol atau tanda-tanda supaya bagaimana kita melihat hal ini. Dan ini akan menarik sekali untuk dikembangkan dan mengatakan jika Anda memiliki file MP3 itu dibandingkan dengan not musik, apakah ini ada korespondensinya, ada elemen-elemen yang menonjol, tapi seperti saya katakan sampai saat ini kita tidak memiliki kasus untuk itu. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan Anda secara penuh di sini karena sulit. Terima kasih. Ada pertanyaan yang terkait lainnya. Apakah Anda menggunakan peralatan atau gadget alat untuk menentukan desibel dan untuk membedakan mereknya? Jawabannya tidak, tapi pertanyaan yang cukup menarik karena ini
kembali ke hal-hal yang berbeda dalam mengimplementasikan bahwa kita butuh klaritas yang berbeda dalam posisi ini. Jika Anda bicara tentang tingkat suara atau cahaya, maka Anda bisa menggunakannya, mengukurnya dengan menggunakan perangkat elektronik. Kita tidak melakukan itu, dan ini terserah pada penguji atau pemeriksa untuk melihat bagaimana hal ini. Dan jika kita memiliki kasus di mana ini merupakan merek suara, di mana suaranya terlalu rendah untuk diterima, ini mungkin akan ditolak pada tingkat formalitas karena dalam hal ini kita akan mungkin mendapatkan reproduksi dari merek itu jika memang itu halnya. Tapi masalahnya di sini adalah yang tidak bisa kita lakukan jika ada video file baru, yaitu untuk memperpanjang atau memperluas apa merek originalnya. Jadi sekali lagi ini tergantung dari pemeriksa, dari sisi kerasnya suara, volume suaranya, untuk mendengar merek itu dan melihat apa sebenarnya mereknya dari ketimbang apa yang tidak terlihat. Terima kasih. Pertanyaan lain lagi terkait dengan merek suara. Apakah ada panjang yang standar untuk membuat suara itu jelas dan dapat dibedakan, dikenali? Sekali lagi jawabannya adalah tidak. Sulit sekali untuk mencapai suatu standar dalam panjangnya. Ada beberapa versi, apakah mereka harus memiliki sejumlah note untuk membuatnya menjadi membedakan dan tidak membedakan. Dan ada 5, 6, atau 7 note. Dan tidak mungkin kita katakan karena ini sangat tergantung dari note itu sendiri. Dan apakah mereka dilihat sebagai merek dagang atau mereka bukan. Jadi mereka akan memiliki 6 atau 7 note yang saya mainkan sebelumnya dan itu bisa dipahami sebagai bagian dari merek dagang. Tapi jika hanya 6 note yang normal, maka 6 note yang diulang-ulang ini tidak akan dipahami. Ini hanya dianggap sebagai note yang sama dan tidak bisa diterima. Jadi jawabannya tidak, tergantung dari presisi dan bukan dari jumlah note atau panjangnya suara itu sendiri. Terima kasih. Saya asumsi Anda menggunakan Netflix, bukan? Karena pertanyaan berikutnya adalah suara dari Netflix. Apakah ini cukup membedakan? Saya melihat kasus ini cukup menarik. Saya akan memasukkannya sebagai contoh, tetapi akhirnya tidak, karena pada dasarnya mereknya ditujukan oleh kantor sebagai tidak membedakan atau tidak jelas. Dan kemudian naik banding, dan kemudian mereknya ditarik pada dalam proses banding. Jadi tidak ada keputusan yang jelas apakah ini hal yang membedakan atau tidak. Dan mereknya jika Anda tidak ketahui adalah 2 note yang diikuti dengan suara keyboard. Jadi tidak ada nada di sana yang jelas. Jika Anda menyampaikan penolakan seperti itu, dan ini akan mengeluarkan kemungkinan untuk mengaplikasikan untuk sesuatu yang membedakan. Jadi ini pertanyaan yang tidak bisa, bukannya kita tidak berusaha. Sebagai contoh, untuk menunjukkan apa yang sudah kita lakukan, saya sudah kalkulasikan kemarin dari merek yang non-tradisional yang ada, dan ini mencapai sekitar kurang dari 2.000. Jadi itu terkait dengan 0,5% dari semua merek dagang
yang diusulkan di UIPO, dan ada 2 jenis merek yang lebih terkait. Dan mohon maaf saya tidak begitu baik dalam hal ini, tapi 0,5% benar-benar tidak memberikan kita pengalaman yang cukup untuk menjalani. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban lebih baik di sini. Terima kasih sekali lagi. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan tentang merek warna. Apakah ada aturan terkait dengan registrasi dari warna atau apa saja kriteria yang ditentukan dalam pemeriksaan merek warna? Untuk merek warna yang penting di sini adalah warnanya ditampilkan dan memiliki sejenis kode warna di situ untuk warnanya, untuk benar-benar dipahami. Sebagian besar aplikan menggunakan warna tertentu dan juga terkait dengan regulasi tidak boleh ada kontur dalam warnanya. Jadi mereka ini tidak boleh memiliki sesuatu bahwa warna itu memiliki bentuk tertentu. Kita memang ini bisa menjadi problematik karena kita memiliki banyak sekali nuansa dari warna yang kita harus memperhatikan, dan ini sedikit menjadi problem karena sulit untuk memberikan kode warna yang terkait dengan warna itu, dan secara efektif jika jumlah angka diberikan, maka ini akan sulit karena warna itu akan menjadi sesuatu campuran tertentu. Merek warna sulit untuk dilindungi karena belum tentu mereka bisa membedakan. Jadi tergantung dari produk dan pelayanan yang diberikan, yang mendaftarkan. Terima kasih. Pertanyaan tentang selanjutnya adalah untuk biaya yang dikenakan untuk mendaftarkan hak paten. Tidak setiap jenis merek itu dikenakan fee atau iuran yang sama. Apakah itu untuk apapun jenis mereknya, biayanya sama. Apa yang lebih penting ketika Anda memeriksa merek suara? Apakah itu notasinya atau konten melodinya? Saya kira keseluruhannya sulit untuk dikatakan karena banyak sekali yang unsur-unsur yang membentuk suara itu. Jadi itulah hal utamanya. Jika kita mengambil contoh-contoh dari 6 notasi tadi, jelas cara notasinya dibunyikan dan ada ketukannya, dan ini membuat melodi itu sendiri. Jadi ini adalah keseluruhan yang harus dilihat. Jika Anda mencatatnya dan Anda mencatat notasinya dan memainkannya dengan cara berbeda, Anda akan menampilkan sesuatu yang tidak membedakan, kurang membedakan, tapi kecil sekali kemungkinannya. Jadi ini adalah keseluruhan kenyataan bahwa ini adalah sebuah melodi. Mungkin Anda bisa kembali lagi ke contoh Netflix misalnya. Anda bisa katakan ini tidak membedakan, tidak ada melodi di sana. Tapi Anda juga bisa mengatakan ini membedakan karena ada 2 ketukan dan kemudian dilanjutkan dengan 2 kombinasi yang membuatnya membedakan. Karena itu ini merupakan suatu contoh yang sangat di perbatasan. Banyak sekali mana yang ada di pasar saat ini. Pertanyaan tentang pelanggaran. Jika suara atau gerakan merupakan pelanggaran, bagaimana pemiliknya melakukan sesuatu, karena ini sulit sekali untuk mengatasinya.
Saya kira saya harus tidak mau menjawab pertanyaan ini karena saya bukan apakah dalam pelanggaran saya tidak tahu jawabannya. Sayang sekali ini bukan bidang saya. Maaf sekali, saya tidak tahu jawabannya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan tentang tumpang tindih antara hak cipta musik dan merek suara. Apakah pemilik dari hak cipta ini dengan kata-katanya atau pembatalan dalam hal bagian dari hak cipta itu sebagai merek dagang. Sekali lagi, bidang yang sangat menarik. Ini sesuatu yang sudah kita jalani dan kita pikirkan. Saya tidak pasti dengan jawabannya. Saya tidak tahu apakah ini sudah dicoba jawab. Secara logis, ini bukanlah mencegahnya. Sekali lagi, ini bukan bidang saya, bidang keahlian saya. Saya seorang pakar untuk bidang formalitas. Jadi ini untuk kasus hak cipta dan pelanggaran ini bukan bidang saya, mohon maaf. Terima kasih, Tom. Mungkin pertanyaan yang tidak bisa kita jawab hari ini, kita akan berusaha untuk mendapatkan jawaban lain untuk jawaban dan memasukkan di dalam website. Saya akan senang sekali, saya tahu siapa yang saya harus tanya. Jadi jika Anda tidak keberatan, berikan pertanyaannya, nanti saya akan mencari jawabannya. Terima kasih banyak. Kita ada banyak sekali pertanyaan, tapi saya kira kita punya waktu untuk 2 atau 3 pertanyaan lagi. Apakah ada klarifikasi untuk merek suara, misalnya piano, atau untuk merek figuratif? Tidak, tidak ada seperti itu yang sudah dikembangkan. Saya kira di WIPO mereka tidak menerima suara, file suara yang mereka terima adalah notasi dan karena itulah kita melihat kemungkinan untuk memiliki miskomunikasi karena hanya akan digunakan untuk WIPO, tapi tidak ada cara untuk klasifikasinya. Untuk registrasi dari merek non-tradisional, apa saja ketentuan yang ada miliki di EYPO? Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Beberapa kantor di Asia Tenggara menentukan contoh atau pandangan pendukung untuk mendaftarkan merek. Apakah ada hal yang sama di EYPO dan apa yang bisa menjadi bukti untuk kegunaan? Kita tidak minta hal-hal seperti ini, kita tidak ada ketentuan seperti itu, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maaf. Kembali lagi ke merek multimedia, apa saja kriteria untuk menentukan bahwa yang membedakan dari multimedia? Akan merupakan kombinasi dari elemen, bagaimana elemen itu bekerja bersama dan paling penting, jelas jika Anda memiliki elemen verbal yang kelihatan, maka ini harus dinilai berdasarkan produk dan pelayanan, apakah ini cukup membedakan atau tidak, tapi tidak secara sendiri atau terpisah. Ini sama dengan jawaban sebelumnya, tergantung dari kombinasi dari elemen yang dinilai. Dan jika Anda memiliki elemen yang tidak membedakan, bukan berarti bahwa merek itu secara keseluruhan tidak bisa diterima. Jadi contoh pertama yang kita miliki di sana adalah dengan tetesan minyak dan kemudian terkait dengan slogan yang ada. Jadi banyak sekali hal yang terjadi di dalam merek itu. Mohon maaf, itu sebenarnya bukan untuk merek multimedia, tetapi merek motion atau gerakan. Jadi akan menarik sekali jika merek gerakan itu tidak problematik. Jika ada unsur bunyi di sana, maka ini akan lebih
membedakan. Jadi kombinasi dari hal ini, di mana mereka bermain bersama, ini akan memberikan kita pandangan keseluruhan dan itu yang harus kita terima. Terima kasih. Ada pertanyaan di sini yang kami terima dari bahasa Indonesia dan saya akan membacakan terjemahnya. Dalam kasus merek 3 dimensi dalam bentuk minuman air dalam botol, apakah kata-kata itu akan membuatnya membedakan walaupun botol itu sendiri tidak membedakan? Itu tergantung dari kata-katanya, sangat tergantung. Ada beberapa kasus seperti ini dan yang kita lakukan adalah kita melihat bentuk dari botol dan kita melihat ada botol-botol saat ini yang bentuknya berbagai jenis dan ukuran yang berbeda dan seringkali botol itu tidak cukup dengan sendirinya. Jika ada kata di dalam botol itu, maka tergantung apakah kata secara keseluruhan bisa diterima. Misalnya ada bentuk botol yang mengatakan ada kata sparkle di sana, itu tidak bisa diterima karena itu akan menjadi deskripsi dari isi botol. Jadi